merasanya saya udah berada di makom tajrid, nggak perlu bisnis. Tapi ditagih utang bingung. Klik subscribe dan like video Ini maka kita bisa tahu. Ini ada kadang-kadang kita ini anak muda, saya kan masih muda tuh ya. Anak muda kan merasanya saya udah berada di makom tajrid, nggak perlu bisnis. Tapi ditagih utang bingung. Itu salah, makommu bukan makom tajrid berarti. Makommu ya memang makom cari duit, tapi ibadahnya yang banyak gitu. Ya, ada orang udah merasa saya ini di makomnya adalah makom bisnis. Saya nggak perlu ke musola, ke masjid, zikir berat nggak perlu. Saya akan sedekah, ya sedekah dengan harta saya ini. Tapi sholatnya hilang, sholatnya keteteran, ya zikirnya nggak pernah, ngajinya nggak pernah. Itu bukan makom bisnis itu termasuk orang yang lalai dengan dunia. Yang di makom bisnis itu ya sholatnya jalan, zikirnya jalan, cuman presentasi cari duitnya itu lebih maksimal karena dia ada bakat di situ. Yang presentasinya itu ahli zikir, ahli wirid, makomnya itu makom tajrid. Dia itu ya mungkin ada bagian di mana dia buka toko, buka kios tapi nggak diurus loh, nggak dipikir gitu ya. Hidupnya fokus untuk ngurusi umat ya, untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang mahdhah. Makanya jangan sampai kita kena bisikan syaitan. Kalau emang kita seperti ini loh. Ada orang kok dikasih kemudahan tugasnya jadi penderek Kiai Habib. Ustadz, penderek. Abdi dalam tuh, kalau di keraton ada abdi dalam. Abdi dalam itu kan orangnya qanaah, dikasih apa ya diterima gitu kan ya. Ini ada orang yang ngabdi, melayani, khidmah sama ulama, sama ustadz, sama kiai, khidmah. Dimudahkan di situ, jadi hidupnya ya ngambilkan sandal, nyucikan pakaiannya, nganterkan kiainya, ustadznya, habibnya kalau pergi ditemani ya. Di situ. Makannya sehari-hari ya dari sedikit gaji yang dapat dari Pak Yai, Pak Habib, Pak Ustadz itu. Dikasih mungkin beras, gula, ya minyak. Untuk istri dan anaknya bisa makan, yang penting bisa makan. Tapi mau beli mobil nggak bisa dia. Mau beli rumah yang bagus nggak bisa. Dia mau punya motor yang terbaru nggak bisa. Akhirnya dia lihat, lah teman saya ini hidupnya kerja, dia dapat duit banyak, akhirnya dia bisa beli rumah. Lah kalau saya ini ikut Pak Yai, ikut Habib, ikut Ustadz, tuku rumah kapan nih? Belinya rumah kapan ini? Saya ini kalau terus ikut Habib Novel nih, beli motornya kapan ini? Misal begitu ya. Saya ini kalau ikut Ustadz Fulan terus ini saya bisa beli sawah yang besar kapan ini? Wah, gak bisa saya. Akhirnya dia tinggalkan ustadznya, kiainya, habibnya itu pindah ke pasar. Ya, bisnis. Ini bukan hal yang baik. Bukan hal yang baik. Ini adalah satu kesalahan yang gak disadari. Dan sementara kehidupan dunia itu cuman sebentar. Setelah itu is dead, pindah alamat. Alamatnya di mana? Kuburan, alam barzah. Hasil dari semua kesabaran, ketekunan kita di dunia ini, kita akan menikmatinya, betul-betul menikmati nanti ya di sono itu. Kalau di dunia ini kan cuma dikasih nikmat kontan sedikit saja, injip-injip. Nanti di sananya yang luar biasa. Nah sementara tadi sudah dikasih nikmat yang luar biasa, nggak mikir apa-apa, hidupnya enak, ya. Tapi ternyata dia tergoda oleh temannya yang dapat duit jauh lebih banyak. Sehingga dia tinggalkan kenikmatan ini dan dia melihat itu tampaknya lebih nikmat. Ya, padahal dia lagi merosot derajatnya, dari seakan-akan tajrid ya, usaha mendekati tajrid tadi menuju bisnis. Nah ini hal yang salah, bukan yang benar.